Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Kusumayanti dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B dengan NPM 2013021022 Universitas Lampung. Saya akan melanjutkan menjelaskan pasal-pasal tentang gerakan pramuka dari pasal 36 sampai dengan 49. Berikut cuplikannya. Pada bab 5, tugas dan wewenang ada pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas. Yang pertama, menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ada pasal 37, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya ada bab 6 tentang hak dan kewajiban. Ada pasal 38 yang berbunyi setiap peserta didik berhak yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, kedua menggunakan atribut pramuka, ketiga mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban yang pertama melaksanakan kode kehormatan pramuka, kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang ketiga mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40 berbunyi, orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Lalu pasal 41 berbunyi, orang tua berkewajiban untuk yang pertama, membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan, dan yang kedua, membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya ada pasal 42 yang berbunyi masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Ada pasal 43 yang berbunyi di ayat pertama, yaitu keuangan gerakan pramuka diperoleh dari iuran anggota sesuai dengan kemampuan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Kemudian pasal 44 berbunyi, pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang yang pertama, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau yang kedua, memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada pasal 46, ayat 1 berbunyi, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.
Selanjutnya, bab 8 tentang ketentuan peralihan ada pasal 47 yang berbunyi pada saat undang-undang ini mulai berlaku, organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Selanjutnya, satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Selain itu, aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Selain itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Yang terakhir yaitu bab 9 tentang ketentuan penutup ada pasal 48 yang berbunyi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir yaitu pasal 49 berbunyi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, begitulah penjelasan mengenai pasal-pasal gerakan pramuka dari pasal 36 sampai pasal 49. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.